Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada sesi ini, Ibu akan menjelaskan terkait dengan pemeriksaan abdomen pada kehamilan. Pemeriksaan abdomen pada kehamilan sangatlah penting dilakukan, karena pemeriksaan adalah pemeriksaan yang sangat krusial, terutama pada kunjungan awal kehamilan. Manfaat dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui proses tumbuh kembang janin seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Rangkaian dari pemeriksaan abdomen itu adalah salah satunya adalah pengukuran tinggi fundus uteri. Secara teori bahwa pengukuran tinggi fundus uteri itu berkorelasi dengan bertambahnya usia kehamilan, sehingga sangat penting melakukan pengukuran tinggi fundus uteri secara tepat. Pengukuran tinggi fundus uteri itu dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran tinggi fundus uteri dengan metode McDonald dan pengukuran tinggi fundus uteri secara Leopold. Apakah kalian tahu bagaimana perbedaan dari kedua teknik tersebut? Yang pertama, pengukuran tinggi fundus uteri secara McDonald, yaitu pengukuran tinggi fundus uteri menggunakan Medline atau pita pengukur. Sedangkan pengukuran tinggi fundus uteri secara Leopold, yaitu mengukur tinggi fundus uteri menggunakan teknik palpasi atau menggunakan jari. Mudah difahami, Ibu contohkan. Pada pengukuran tinggi fundus uteri secara McDonald, contohnya, pada usia kehamilan 40 minggu diperoleh pengukuran tinggi fundus uteri yaitu 37,7 cm di atas simfisis pubis. Itu menurut Sarwono 2005. Sedangkan pada pengukuran tinggi fundus uteri menggunakan teknik Leopold, diketahui usia kehamilan ibu adalah 40 minggu, maka pengukuran tinggi fundus uterinya diperoleh 3 jari di bawah prosesus xiphoideus. Pada sesi ini, Ibu akan mendemokan bagaimana teknik pemeriksaan abdomen menggunakan teknik Leopold. Kita ketahui sendiri bahwa teknik Leopold ini dibedakan menjadi 4, yaitu Leopold 1, 2, 3, dan 4. Memiliki tujuan yang berbeda. Leopold pertama, tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui tinggi fundus uteri, yang kedua untuk mengetahui usia kehamilan, yang ketiga untuk mengetahui bagian apa yang berada di fundus uteri. Jika pada waktu perabaan diperoleh hasil keras, kemudian melenting, bulat, maka itu dipastikan adalah bagian kepala. Sedangkan jika diperoleh hasil besar, lunak, tidak melenting, itu yang disebut dengan bokong. Tujuan dari Leopold 2 yaitu untuk mengetahui bagian punggung janin apakah di kanan atau di kiri. Sehingga jika mengetahui letak punggung janin, maka kita bisa menentukan denyut jantung janin atau menghitung denyut jantung janin. Kemudian Leopold ketiga yaitu untuk mengetahui bagian apa atau presentasi apa yang ada di bawah, apakah kepala atau bokong. Dan yang kedua tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kepala janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Kemudian Leopold 4 tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh kepala janin masuk ke dalam pintu atas panggul dengan metode perlimaan. Jika pada waktu pemeriksaan seperti ini kepala sudah masuk, itu yang disebut dengan divergen. Kemudian jika kepala belum masuk, kemudian kedua jari bertemu, itu yang disebut dengan konvergen. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan mendemokan pada pantun berikut. Sebelum melakukan pemeriksaan, hal-hal yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah persiapan ruangan. Persiapan ruangan ditujukan untuk menjaga privasi pasien dan memberi kenyamanan terhadap pasien itu sendiri. Yang kedua adalah persiapan alat. Beberapa alat yang perlu disiapkan. Yang pertama
Ini disebut dengan fetoskop atau funduskop atau lenek penyebutannya, untuk menghitung atau mendengarkan denyut jantung janin. Selain ini, bisa juga menggunakan Doppler untuk mendengarkan denyut jantung janin. Selanjutnya ada pita pengukur atau Medline untuk menghitung tinggi fundus uteri. Kemudian ada jam tangan untuk menghitung denyut jantung janin. Ketiga adalah persiapan pasien itu sendiri. Sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien diminta untuk berkemih terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu nanti pada proses pemeriksaan. Kemudian yang keempat adalah persiapan pemeriksa, yaitu sebelum melakukan tindakan, pemeriksa harus mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, teknik yang pertama adalah Leopold 1. Sebelum kita melakukan pemeriksaan Leopold, yang pertama adalah kaki ibu ditekuk terlebih dahulu, kemudian diletakkan bantal di bawah lutut ibu. Leopold pertama yaitu kita menggosokkan kedua tangan agar hangat, kemudian menengahkan bagian uterus seperti ini, 1, 2, 3, 4 sampai diperoleh tinggi fundus uteri atau diraba tinggi fundus uteri seperti ini. Kemudian ini adalah Medline ya. Medline-nya kita balik ya agar perhitungannya akurat ya. Kemudian nilai 0 ya, nilai 0 ya, angka 0 itu berada di tepi atas simfisis pubis atau tulang simfisis pubis seperti ini ya. Tekniknya adalah menyelipkan ya bagian Medline seperti ini. Kemudian ini karena panjang bisa ditarik ya, seperti ini bisa ditarik. Kemudian nilai 0 tetap berada di tepi atas simfisis. Kemudian jempol, fungsi jempol adalah menentukan bagian tinggi fundusnya. Seperti ini ya. Setelah ini diukur ya, tepat di antara tinggi fundus dengan tepi atas simfisis. Kemudian cara membaca adalah dibalik seperti ini. Misalnya di sini ditentukan tinggi fundus uterinya adalah 29 cm. Ya. Tadi sudah ditentukan tinggi fundus uteri, kemudian sambil kita meraba bagian apa yang berada di fundus uteri. Oh, ini bagian yang besar, lunak ya, tidak melenting, berarti bokong di atas fundus uteri. Kemudian Leopold yang kedua adalah untuk mengetahui bagian apa ya, punggung janin yang berada di kanan atau di kiri ibu. Yang pertama adalah kita tahan seperti ini, bukan mendorong tapi hanya ditahan saja seperti ini. Kemudian tangan kanan merasakan seperti ini, apakah teraba, memanjang, keras ya, itu yang disebut dengan punggung. Sedangkan jika teraba bagian lunak atau kecil lunak yaitu bagian ekstremitas ya, seperti ini. Kita merabanya, dirasakan, kemudian kita membandingkan dengan sebelah kiri. Ini kita tahan, kemudian ini kita rasakan apakah di sini punggung atau bagian terkecil seperti itu. Jika sudah ditentukan, misalnya sebelah kiri ini adalah punggung, nanti setelah selesai pemeriksaan Leopold keseluruhan kita akan melakukan perhitungan denyut jantung janin. Kemudian Leopold yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagian apa yang berada di bawah atau presentasi apa yang ada di bawah. Jadi kita tengahkan dulu ya, seperti ini. Kemudian tangan kanan itu adalah merasakan presentasinya apa. Jika terpegang ini adalah bulat,
keras ya dan melenting, itu yang disebut dengan kepala. Jadi kita mencoba menggoyangkan seperti ini ya, tangan digoyangkan. Jika masih terasa goyang ya, berarti kepala belum masuk pintu atas panggul. Jika kalian pegang seperti ini, kepalanya tidak bisa digoyangkan, maka kepala sudah masuk pintu atas panggul. Ya, ini kepala sudah masuk pintu atas panggul, maka kita menggunakan teknik yang keempat, yaitu Leopold keempat. Jadi perlu diperhatikan bahwa jika kepala belum masuk pintu atas panggul, maka tidak perlu melakukan Leopold 4. Tapi jika kepala sudah masuk pintu atas panggul, maka dilakukan teknik pemeriksaan Leopold 4. Teknik pemeriksaan Leopold 4 yaitu tidak lagi menghadap ibu, tapi kita membelakangi ibu seperti ini. Ya. Jadi pemeriksaan Leopold 4 mengetahui seberapa jauh kepala sudah masuk pintu atas panggul. Seperti ini, teraba ya. Jika tidak bertemu seperti ini atau divergen ya, berarti kepala sudah masuk pintu atas panggul. Tekniknya adalah menggunakan perlimaan ya, seperti ini. Ibu contohkan seperti apa perlimaan? Contohkan bagaimana perlimaan seperti ini. Ya. Ini umpamakan adalah tepi atas simpisis ya, seperti ini. Kita perlimaan, jika teraba seperti ini, 3 ya, 3/5. Seperti ini dirasakan, maka 2 bagian sudah masuk pintu atas panggul ya. Ibu ulangi, jika seperti ini menentukan 3/5, maka 2 bagian sudah masuk pintu atas panggul. Ini yang dirasakan. Tadi yang divergen itu seperti apa? Yaitu teraba seperti ini ya, tidak masuk. Berbeda dengan konvergen ya, misalnya belum masuk pintu atas panggul, teraba seperti ini ya, masih bisa digoyangkan. Pada waktu kalian melakukan pemeriksaan bisa digoyangkan. Kalau ingin dicek pada Leopold keempat ya, seperti ini ya, konvergen ya, seperti ini divergen sudah masuk ya, kemudian tidak bisa digoyangkan, berarti sudah masuk pintu atas panggul. Nah, ini hasil dari pemeriksaan Leopold 4 ya. Kemudian pemeriksaan yang terakhir adalah perhitungan denyut jantung janin. Sebelum melakukan pemeriksaan atau perhitungan denyut jantung janin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nanti pada waktu sebelum menghitung denyut jantung janin, kita memegang dulu arteri ibu, menyamakan apakah tepat itu adalah denyut jantung atau bukan. Bisa saja bising usus, bisa saja seperti itu ya. Teknik ya, perhitungan denyut jantung janin ya, berdasarkan recommended of WHO fetal heart rate, yaitu 1 minute atau 1 menit full. Sebenarnya seperti itu. Tapi jika kalian ingin tahu iramanya seperti apa, kemudian intervalnya berapa ya, bisa menggunakan teknik yaitu menghitung 5 detik pertama, kemudian 5 detik kedua istirahat, 5 detik ketiga dihitung kembali denyut jantung janin, kemudian 5 detik keempat istirahat dan dihitung kembali pada 5 detik kelima. Kemudian dijumlahkan dikalikan 4, itu frekuensi. Seperti itu, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Baik ya, Ibu mulai. Pertama adalah kita meletakkan funduskop atau fetoskop di daerah punggung janin ya, seperti ini ya. Kemudian dilepas, bagian yang kanan memegang arteri ibu atau nadi ibu seperti ini ya. Sudah dipaskan mana yang terdengar paling keras denyut jantung janinnya, yaitu yang kita rasakan. Nah, kita pegang nadi ibu
ya, nadi ibu kita lepaskan, baru kita setelah terdengar ya, ini jangan dipegang ya, dilepas, kemudian kita baru melihat jam ya. Seperti tadi kita bisa ya menghitung 1 menit full ya, atau 1 menit penuh sesuai dengan rekomendasi dari WHO 2018, 1 menit full, atau bisa menghitung 5 detik pertama, kemudian istirahat, dilanjutkan 5 detik ketiga, sudah, kemudian istirahat dan dilanjutkan 5 detik kelima, ditambahkan jumlah, kemudian dikalikan 4, itu nanti ditemukan frekuensi. Selanjutnya jika ada Doppler akan sangat mudah lagi ya. Di dalam Doppler kan sudah jelas tercantum ya berapa denyut jantung janinnya, bisa terlihat. Kemudian ibu juga bisa mendengarkan bagaimana irama denyut jantung janin tersebut. Baik, itu tadi adalah rangkaian bagaimana pemeriksaan Leopold pada ibu hamil. Untuk lebih jelasnya nanti ibu akan membuka forum diskusi via VLab. Jadi apa saja yang belum difahami silakan ditanyakan kembali. Jadi yang perlu diperhatikan setelah melakukan keseluruhan rangkaian pemeriksaan adalah menjelaskan kepada pasien atau ibu hasil dari pemeriksaannya. Untuk lebih lengkapnya nanti ibu akan mengirimkan bagaimana panduan belajar teknik pemeriksaan fisik kunjungan awal pada kehamilan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.